Mengenang Tan Malaka, Bapa Republik Indonesia, pemikirannya diserap Soekarno-Hatta, yang akhirnya menginspirasi mereka untuk membentuk negara Republik Indonesia. Buku Naarde Republik Indonesia merupakan karya Tan Malaka yang menginspirasi Soekarno dan Bung Hatta membentuk Republik Indonesia. Sebab buku ini berisi konsep bangsa Indonesia dan perjuangan kemerdekaan pribumi untuk lepas dari kolonialisme. Maka itu, Tan Malaka mendapat julukan Bapa Republik Indonesia. Ibrahim gelar Datuk Sultan Malaka atau yang lebih dikenal dengan nama Tan Malaka adalah salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden RI No. 53 yang ditandatangani pada 28 Maret 1963. Namun, diberitakan Tempo pada 10 September 2009, nama Tan Malaka sebagai pahlawan nasional kurang dikenal karena kebijakan rezim Orde Baru yang dianggap sebagai anti-komunis. Tan Malaka lahir pada 2 Juni 1897 dari pasangan Rasa Caniago dan Sinasinabur. Masa remaja Tan Malaka dihabiskan di Queenschool, sekolah guru negara di Fort de Knot. Kemudian pada 1913, Tan Malaka melanjutkan studi ke Rijkshogeschool atau Sekolah Pendidikan Guru Pemerintah di Belanda. Tan Malaka menggemari karya-karya aliran kiri, seperti sosialisme dan komunisme, seperti tokoh Vladimir Lenin, Karl Marx dan Friedrich sejak duduk di bangku perkuliahan. Ketertarikannya semakin kuat selepas kembali ke Indonesia dan mengabdikan diri untuk mengajar anak-anak kuli di perkebunan teh Sanembah, Sumatera Utara. Selama mengajar, Tan semakin merasakan penderitaan dan perbedaan kelas yang dialami orang-orang pribumi di Sumatera. Pada 7 November 1948 Tan Malaka membentuk Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Murba. Partai ini menganut pemahaman anti-fasisme, anti-imperialisme, dan anti-kapitalisme. Setelahnya, Tan Malaka membentuk pasukan gerilya pembela proklamasi guna melawan Belanda, tetapi tak mendapat dukungan TNI. Dalam perjuangannya, Tan Malaka menjumpai halangan dan rintangan, mulai dari penangkapan dan pembuangan di Kupang, pengusiran dari negara Indonesia, seringnya konflik dengan Partai Komunis Indonesia hingga pernah diduga kuat sebagai dalang di balik penculikan Sultan Syahrir pada bulan Juni 1946. Perjuangannya Tan Malaka harus terhenti pada 19 Februari 1949 karena dianggap berpaham kiri. Tan Malaka bersama pengikutnya ditangkap di Kediri, Jawa Timur. Saat itu, Tan Malaka dikabarkan dieksekusi mati dengan cara ditembak, kemudian jasadnya dimakamkan di Selopanggung, Kediri. Kemudian dipindahkan di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Keberadaan makam Tan Malaka di desa Selopanggung ini merupakan hasil penelusuran sejarawan asal Belanda, Harry A. Poze. Selama lebih dari 30 tahun, Harry menelusuri jejak Tan Malaka di pelosok tanah air dan negara yang pernah disinggahi. Bagi dia, sosok Tan Malaka cukup misterius dengan peran besar bagi pergerakan perjuangan Indonesia. Sebelum berpulang, Tan Malaka sempat menulis beberapa karya yakni Naarde Republik Indonesia, Tanah Orang Miskin di Haite Frige Woord edisi Maret 1920, Aksi Massa, Dari Penjara ke Penjara, Manifesto Jakarta, Rencana Ekonomi Berjuang, Pidato Purwokerto, Gerpolek Gerilya, Politik, Ekonomi. Buku Naarde Republik Indonesia merupakan karya Tan Malaka yang menginspirasi Soekarno dan Bung Hatta membentuk Republik Indonesia. Sebab buku ini berisi konsep bangsa Indonesia dan perjuangan kemerdekaan pribumi untuk lepas dari kolonialisme. Maka itu, Tan Malaka mendapat julukan Bapa Republik Indonesia. Penangkapan dan kematian Tan Malaka. Dikutip dari Wikipedia, pada 17 Februari 1949, para pemimpin TNI di Jawa Timur memutuskan bahwa Sabarudin dan rekan-rekannya akan ditangkap dan dihukum sesuai hukum militer. Pada tanggal 19 Februari, mereka menangkap Tan Malaka di Blimbing. Pada tanggal 20 Februari, Korps Spesiale Troepen KST Belanda kebetulan memulai serangan bernama Operasi Harimau dari kota Nganjuk di Jawa Timur. Mereka maju dengan cepat dan brutal. Poze menjelaskan secara rinci bagaimana prajurit TNI melarikan diri ke pegunungan dan bagaimana Tan Malaka yang sudah terluka masuk ke pos TNI dan langsung dieksekusi pada 21 Februari 1949. Tan Malaka ditembak mati di kaki Gunung Wilis, Selopanggung, Kabupaten Kediri setelah penangkapan dan penahanan di Desa Padje.
Menurut Poise, tembakan itu diperintahkan oleh Letnan 2 Sukotjo dari Batalion Sikatan, Divisi Brawijaya. Tidak ada laporan yang dibuat dan Malaka dimakamkan di hutan. Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Jika kita mau mengumpulkan dan memusatkan tenaga-tenaga revolusioner di Indonesia dengan jalan massa aksi yang tersusun buat merantapkan kemerdekaan nasional, tentulah kita mesti mempunyai satu partai yang revolusioner. Dengan jalan revolusi dan perang kemerdekaan nasional lah yang dapat dimasukkan ke dalam revolusi sosial. Maka sekalian negeri besar-besar yang modern, tidak ada kecualinya, dapat melepaskan diri dari kungkungan kelas dan penjajahan. Satu kelas atas satu bangsa yang tidak mampu melemparkan peraturan-peraturan kolot serta perbudakan dengan perantaraan revolusi, niscaya musnah atau ditakdirkan menjadi budak buat selama-lamanya. Seperti seekor semut, hanyut bergantung pada sepotong rumput yang diayun-ayunkan gelombang.